tadi sedikit membuka untuk obrolan kita pagi ini, memang kasus prostitusi online memang sedang menjadi perbincangan publik. Banyak katanya nama-nama artis yang disingkat-singkat, kadang singkatannya dibalik-balik ya kan. Dan untuk tahu seperti apa komentar para selebriti dan juga kesaksian seorang mantan model yang katanya pernah hampir dijual di Brunei, sudah hadir di studio kami ada Mbak Arzetti Bilgi dan juga Mbak Lisda Ansori. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa mantan model yang mau dijual di Brunei? Dirimu? Mbak Lisda. Mbak Lisda kan mantan model dulunya. Ya, Mbak Lisda bener ya? Iya. Begitu. Jadi gimana ceritanya? Mbak Lisda itu angkatan siapa sih dulu? Modelnya? Sekitar 10 tahunan yang lalu ya Mbak. 10 tahun. Ya? Masih senior kayaknya, lebih senior lagi ya? Sebenarnya Senior, junior. Tahun di modelnya. Hah? Mbak Jadi beliau angkatan siapa ya? tahun 93-an. Oke, kita kasih waktu 3 hari Oke, untuk oke. kira-kira Nanti BBM hasilnya ke saya. Mungkin dulu ke Mbak Arzetti dulu. Sebenarnya Iya, gimana iya. sih menanggapi kasus seperti ini? Kan ini lagi heboh banget Mbak Arzetti kan. Masya Allah ya. Ya sebetulnya kalau kita bicara mengenai prostitusi itu, ini kan juga udah masalah lama ya. Artinya memang ini ada supply dan demand gitu. Artinya ada yang menjual, ada yang membutuhkan. Yang sekarang ini terungkap secara heboh gitu loh. Tapi sebetulnya kalau kita bicara mengenai ini semua, harusnya yang harus kita antisipasikan adalah sebagai pengguna atau pemakai atau pembeli gitu. Kalau pembelinya tidak ada, automatically barangnya juga pasti akan berkurang. Sama aja kalau misalnya kayak Indra dulu kan booming banget ya, Nek, ya, setiap hari syuting terus ya. Sekarang kita dengan kan syuting bareng dulu ya. zaman dulu ya. Sekarang udah menua. Di rumah kalian mau, aku sih enggak. Umur. Nggak menua. Iya, enggak menua, mateng gitu, dewasa. Mateng pohon istilahnya ya. Ya. Jadi mungkin memang ini sebenarnya adalah kasus lama sebenarnya ya. Lama. Oke, nanti kita akan tanya-tanya sama Mbak Lisda. Itu gimana ceritanya sampai mau dijual ke Brunei? Hampir mau dijual ke Hampir mau Brunei. dijual ke Tapi Brunei. nanti dulu, jangan dijawab dulu karena sebentar lagi akan ada. Iya, terima kasih masih di Obsesi dan langsung aja kita tanya sama Mbak Lisda. Mbak Lisda ya. Oke, Mbak Lisda, gimana tadi katanya hampir mau dijual ke Brunei? Iya. Tempo hari saya pernah aktif di salah satu stasiun televisi, itu baru-baru ya. Jadi di situ kita aktif dengan beberapa model dan pemain sinetron yang lainnya. Dan sempat kita ditawarin untuk ikut pertukaran sedih waktu itu ke Brunei. Nah, karena saya juga pernah ikut beberapa acara event seperti itu, dengan senang hati tentunya saya terima. Tapi ini berbeda. Biasanya kita tuh dari berapa 6 bulan sebelum itu sudah latihan dan lain-lain ya. Tapi ternyata ini enggak. Jadi menjelang hari hanya sudah mulai mau dikumpulin dokumen dan lain-lain. Tapi kok saya lihat katanya di sana kita akan ada nari, ada nyanyi dan lain-lain ya. Tapi kok nggak ada gitu. Ternyata terakhir-terakhir ada bisik-bisikan, wah ini sepertinya ada sesuatu. Ya, artinya bukan pertukaran seni yang seperti biasanya. Dan di situ juga dia bilang nanti di sana pinter-pinter aja. Koordinatornya bilang seperti itu. Dan di situ saya dengan beberapa orang teman yang merasa bahwa wah ini jebakan mungkin ya, dan kita mengundurkan diri. Seperti itu. Tapi ada beberapa yang lainnya masih terus berangkat ke sana. Kenapa kecurigaan itu kental Mbak Lisda pada saat bilang ini ada pertukaran seni dan segala macam sampai akhirnya mengundurkan diri? Kenapa yakin sekali bahwa itu adalah sesuatu yang negatif? Ya karena memang dia bilang nanti di sana kita ketemu siapa, dia bilang kan nanti nyanyi-nyanyi gitu aja. Ternyata bukan pertukaran seni yang seharusnya. Jadi kalau ini kan kita betul-betul pentas di kedutaan dan lain-lain ya. Ternyata ini maaf mungkin di karaoke atau seperti apa seperti itu. Tapi ya sempat dibicarakan. Artinya nanti seharinya sekian. Kalau lebihnya pengen dapat lebih nanti pinter di sana misalnya seperti itu. Iya. Dan memang waktu itu yang dipilih itu memang model-model yang baru ya, maksudnya yang kelihatan baru 1 kali 2 kali dia bintang iklan seperti itu. Mbak Jati memang Iya. dunia model itu memang rentan ya terhadap tawaran-tawaran seperti itu ya? Aku sih di dalam dunia modeling itu sendiri boleh dikatakan 26 tahun. Alhamdulillah lingkungan kita benar-benar pure lingkungan model. Untuk godaan-godaan seperti itu bagi kita sendiri kok kita sendiri tuh nggak ngalamin gitu. Dan arti gini loh, aktivitas kita daily setiap hari full adalah bekerja dan lingkungan kita ya orang yang bekerja lagi gitu. Jadi kita nggak ketemu dengan orang-orang yang nyun sewu yang hanya sekedar menipu ya, istilah kasar itu nggak ada sih dalam lingkungan kita gitu. Karena memang
kita bertemunya dengan desainer, dengan Itu udah rutinitas setiap udah harinya. rutinitas setiap hari gitu loh. Aktivitasnya memang di situ gitu. Tapi memang teman-teman model juga nggak pernah ada yang lo bawa, ada lo kemarin yang ngajak ABCD itu sama berkarir itu nggak pernah ada. Iya, sekedarnya bicara-bicara pada saat di belakang panggung kan pasti rumpi-rumpian bermacam-macam ya, bukan hanya sekedar itu saja. Beli sepatu murah pun juga jadi bahan obrolan gitu kan ya. Jadi sebetulnya boleh dikatakan bahwa kalau memang kita total ada di dalam dunia modeling itu sendiri, ya waktunya habis untuk di dalam dunia itu gitu. Karena pada saat kita nggak bekerja pun aktivitas kita pasti kan olahraga, pasti perawatan gitu, ataupun Sebenarnya nggak ada latihan. kesempatan. Nggak ada, saya nggak ada kesempatan sama sekali gitu loh. Nah, kalau misalnya untuk Mbak Rizky itu merasa dirugikan nggak sih? Karena ini kan berita ini pukul rata hampir semua artis, Iya. semua kalangan Betul. gitu kan. Pukul rata aja ya, mau model, mau artis sinetron, Siapa segala aja. macamnya. Pokoknya pekerja seni atau entertainment gitu ya. Tapi sebetulnya di sini kita nggak perlu khawatir karena masyarakat kita masyarakat yang cerdas kok. Orang-orang yang ada di dalam dunia kita yang tidak melakukan itu, mereka juga berpikiran ya itu kan hanya sekedar isu yang memang diangkat atau dibuat untuk dijadikan berita. Ya. Yang kemudian ada beberapa orang yang memang ada di dalam dunia entertainment tersebut senang diberitakan karena buat dia adalah daya jual. Yap. Tapi bagi kita sendiri yang kita nggak melakukan ya monggo-monggo aja, karena memang kita fokusnya hanya bekerja kok. Fokus kita bukan untuk menjual diri dalam arti kita dikenal agar kemudian terpakai. Kita kan bekerja dipakai orang karena profesionalitas kita, bukan karena kita suka tampil di infotainment atau enggak kan gitu loh. Indra juga kan bilang zaman dulu kita kalau bekerja kayaknya PH manggil kita semua ya, karena kualitas actingnya dia luar biasa gitu. Jadi sampai sekarang pun dengan usianya dia semakin matang, 28, iya, 28, gitu loh. 27, maaf saya lebih 1 tahun. Oke Mbak Rista, dengan pengalamannya kemarin-kemarin itu ada tawaran yang macam-macam. Akhirnya Mbak Rista gimana? Mundurkan diri dari dunia model apa gimana segala macam? Kalau saya sih ini ya Mas ya, alhamdulillah kita berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi nilai agama. Jadi kita tetap bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, seperti itu. Tapi dalam hal ini saya berani bicara di sini bahwa kita itu memang ada oknum. Makanya kita hari ini ya Mbak ya, itu juga supaya ya tidak semua seperti itu. Kasihan sama artis-artis yang memang dia punya prestasi, punya kontribusi besar terhadap negara ini, seperti itu. Nah, jadi gara-gara nilai setitik rusaklah susu sebelanga itu ya. Jadi di sini kita harus sama-sama bergerak, artinya dari seluruh ini ya masyarakat juga, bahwa ini ada hal yang memang harus kita tanggulangi bersama, seperti itu. Tapi kalau kita bicara mengenai model profesional gitu ya, lingkungan dalam satu show 50 orang yang dipakai. Yang dipakai kan itu juga. Kalaupun ada model baru, dia akan masuk ke dalam satu pekerjaan, satu show kita itu. Karena dia tidak terbiasa, pada saat ekspresi pun dia akan berbeda kok. Pasti akan dikucilkan. Jadi sulit untuk seseorang mau masuk ke dalam lingkungan di dalam dunia kita, misalnya modeling itu untuk dia itu hanya sebatas model yang berfoto kemudian jalan. Karena kalau model itu kan mesti dilihat dari tinggi. Tingginya harus 175 minimal, pinggangnya harus 61, panjang kakinya. Jadi kalau yang nggak sekedar sembarangan nggak sebenarnya. sembarangan. Kalau kita bilang oh saya model, terus kita ngelihat kita aja sebagai model profesional, model dari mana ya? Masalahnya kan banyak sekali tinggi orang yang aja. baru muncul sekali 2 kali main sinetron. Iya. Saya pemain sinetron loh. Baru sekali foto, baru Artis, foto juga segala macam. bilangnya. Saya artis, saya foto model loh. Itu loh jadi permasalahannya ya kan? Ya, jadi makanya image artis, image public figure itu sekarang disamaratakan dengan yang mungkin sudah berjuangnya dari dulu sampai akhirnya mendapatkan image sekarang, ya kan. Itu sebenarnya mungkin banyak artis yang dirugikan juga dengan hal-hal seperti ini. Kan broadcast A, B, B, C, C, D, D, F, F, G, G semuanya. Jadi pada semuanya ini pasti orang langsung ngejudge-nya karena kita mungkin biasa ngejudge, ya kan, budaya kita kan, oh ini pasti ini. Kita. Kebanyakan. Ibu, Bapak enggak? Saya. Maksudnya Ibu kalau jangan aja kalau soal begituan Bu. ayo Bang, kita kompakan kali Bang, Oh, iya, kita berdua benar. di Oh, iya, sini. benar kita kalau gitu. Itu selamatin dong. Kita biasanya Iya, memang agak berat sih sebenarnya untuk masalah ini karena kan ini masalah juga yang tadi Mbak Rizati bilang bahwa masalah yang sudah lama, ya kan, dan sekarang mencuat lagi, ya kan. Sebenarnya gimana sih cara kita pribadi dalam satu lingkungan untuk terhindar dari hal seperti itu? Bagaimana cara kita terhindar? Satu, kita pasti mengatakan dalam diri kita bahwa saya profesional bekerja. Automatically yang kita fokuskan adalah bagaimana kita memberikan kualitas yang terbaik pada saat kita bekerja. Persaingan untuk sekarang ini kan Masya Allah susah banget. Tapi kalau kita bersaingnya secara sehat, automatically pikiran kita
pada saat bekerja fokus bagaimana caranya kita bisa punya ekspresi yang baik, bagaimana kita bisa menjaga badan kita dengan kesehatan kita dan juga kebugaran kita. Jadi fokusnya hanya sekedar itu, yang lain-lain itu enggak. Bicara mengenai uang, materi, kalau kita sudah baik dalam pekerjaan, uang itu akan datang ke kita kok. Desainer juga akan bayar kita, oh RCT dipakai berapa sih? Oh segini, oke, enggak apa-apa, karena memang profesionalitasnya di atas panggung, bukan bicara mengenai apa ya, isu-isu yang dibuat di belakang itu sehingga kemudian menaikkan popularitasnya. Enggak kok, orang enggak akan mau memakai kita kalau kita bicara mengenai popularitas yang memang dikhususkan untuk pekerjaan kita. Tapi orang melakukan satu popularitas untuk menjual dirinya, itu baru berbeda. Ya. Ini kan orang mendapat popularitas bukan untuk profesi kita pada saat syuting kan, Indri. Jadi dia kan pengen naik, namanya ada di TV karena dia punya side job lainnya yang dia bisa jual dengan kata-kata saya artis, padahal tidak ada satu prestasi yang bisa dia buat. Yap. Oke, Mbak Lisa sendiri ada yang pengen disampaikan? Tapi jangan dulu jawab. Kita akan kembali lagi setelah ini. Ngapain bapaknya nanya? Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan tamu kita hari ini untuk pertanyaan terakhir mungkin. Mbak Rizati kan punya Agensi, manajemen artis dan model. Ada kasus seperti ini, gimana menanggulanginya sih supaya anak-anak manajemennya aman gitu? Enggak ya, nggak perlu harus ada tip khusus karena memang orang kan tahu bahwa manajemen kita, Zema Manajemen itu memang menyediakan model-model profesional, bukan model yang punya side job lainnya. Jadi yang minta aja nggak ada, gimana mau ini? Nggak ada yang permintaan. Jadi memang orang juga segan kali yang punyanya juga berhijab begini, macam apa segala Zema macam. kan sendiri udah 11 tahun gitu loh. Dari dulu juga nggak ada. Jadi di kita sendiri juga pengen orang juga masyarakat tahu bahwa Zema Manajemen fokusnya adalah memang untuk model, untuk artis, untuk penyanyi gitu. Jadi kalau untuk online yang kayak gitu kita nggak ada gitu. Nggak menyiapkan. Menyiapkan dan tidak akan menyiapkan. Dan tidak akan menyiapkan. Oke, buat Mbak Lisa sendiri ada saran-saran nggak buat mungkin orang-orang yang mau terjun ke dunia foto model atau artis apa segala macam gitu supaya mereka tidak terjebak dengan ya hal-hal seperti itu? Ya kalau menurut saya kan ini masalah besar ya. Jadi mungkin kalau kita mau terjun ke dunia model ya harus betul-betul yang memang kalau kita memang kompeten di bidang itu silakan. Dan juga harus ada pengawasan dari keluarga juga. Kalau misalnya maaf baru kita ikut model sekali dua kali tiba-tiba misalnya mobilnya sudah mewah, itu kan juga perlu pengawasan dari keluarga. Jadi perlu pijakan ada moral itu dimulainya dari keluarga. Seperti itu. Kalau kita sudah kuat mau jadi apapun kita, insya Allah berjalan dengan baik sesuai dengan. Tapi sebetulnya jangan modelnya yang dibahas gitu ya. Iya, seluruh ya, sebagai penggunanya ya. Penggunanya itu yang apapun harus profesinya sebenarnya ya itu bisa aja terjadi apapun profesinya gitu. Ya itu tadi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya ya pemirsa ya. Jadi jangan asal ambil kesimpulan, jangan langsung ngejat satu profesi aja walaupun sebenarnya semua profesi itu baik ya kan, karena kan kita pemain sinetron menghiburnya lewat sinetron-sinetron. Artis kan cuma sekedar label. Kalau sebagai ini kan akhlaknya kan berbeda-beda ya. Betul. Jangan disamaratakan lah. Kalau misalnya ada satu yang begitu semuanya jadi disamaratakan kan tidak nggak etis Nggak ya etis kalau misalnya juga, langsung gitu. melabelkan semua profesi di dunia kita ini nggak apalagi baik. kalau bilang saya begitu itu kelewatan. Kok dia tahu? Oke, terima kasih untuk Mbak Zeti, terima kasih banyak untuk Mbak Rizda ya kan. Terima kasih banyak dan pemirsa, kita akan kembali dengan kabar menarik lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Obsesi.